Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang teman-teman semuanya di UB Channel. Teman-teman, semoga Allah senantiasa menjaga kita, kesehatan kita, dan yang paling utama adalah keislaman dan keimanan kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang berkah melimpah. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pengertian akhlak. Ini enggak panjang kok, kita simple tentang pengertian akhlak saja. Langsung saja, pengertian akhlak atau definisi akhlak. Secara etimologi ataupun secara bahasa, akhlak dalam bahasa Arab itu merupakan jamak dari kata khuluq. Jadi dikatakan jamak taksir ya, yang mempunyai makna literal sebagai sifat, budi pekerti, dan watak. Lalu dalam bahasa Inggris, padanan maupun yang sejenis dengan kata akhlak adalah etik, yang berarti sebuah tingkah laku baik atau moral. Dalam bahasa Yunani, akhlak itu sering dikenal dengan ethos atau etikos, yang berarti adat serta kebiasaan. Walaupun sebenarnya ini adalah kata serapan ya, yang artinya dari bahasa Yunani ke Inggris lalu ke Indonesia, yaitu ethos menjadi etik, lalu di Indonesia menjadi etika. Lalu dalam bahasa Latin disebut dengan mores, yang berarti sebuah adat. Terlepas dari perbedaan penyebutan itu, kita akan membahas juga bagaimana pengertian menurut para ahli. Langsung saja, di sini kita akan menyajikan pendapat menurut filsuf Al-Farabi dan juga Ibnu Maskawai dan Imam Ghazali, Al-Jurjani, dan yang paling modern adalah Profesor Dr. Ahmad Amin. Bagaimana menurut pendapat beliau? Ya, menurut Al-Farabi, akhlak adalah keadaan jiwa di mana seseorang melakukan perbuatan baik dan terpuji yang menunjukkan akhlak baik. Sedangkan sebaliknya, apabila mengerjakan perbuatan keji, maka menunjukkan akhlak buruk. Kalau ini sih bisa dikatakan ada perbuatan dulu, baru ada namanya ya. Jadi tidak secara mendetail bagaimana akhlak itu dijelaskan di lebih awal, tapi menunggu perbuatan itu terjadi. Tapi ini hanya sebatas argumen saya gitu. Yang jelas ini paling awal ya dalam mendefinisikan akhlak, karena Al-Farabi dulu generasi awal dalam para filsuf. Selanjutnya menurut Ibnu Miskawai, akhlak itu dikatakan adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Jadi kalau misalkan menurut Ibnu Miskawai itu bisa kita serap bahwasanya akhlak itu ya secara naluriah atau secara spontan apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Karena kalau sudah mulai dengan berpikir dan pertimbangan itu tidak disebut dengan spontanitas, nanti mungkin dengan akhlak yang bertemu dengan ilmu. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya bagaimana akhlak itu juga bisa kombinasi dengan akal gitu. Ini dalam kitab Tahdhibul Akhlak karya beliau. Sekarang menurut Imam Ghazali, al-khulqu ibarah an hayatun fin nafsi rasikhah an hatus dirul af'al bisuhulatin wa yusrin min khairi hajatin ila fikri wa rawiyatin. Akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan dengan mudah lagi gampang tanpa berpikir panjang. Secara esensial ya, ini hampir sama dengan Ibnu Miskawai, yaitu tanpa berpikir. Namun di sini dijelaskan lebih mendalam, yaitu sifat yang sudah mendarah daging, di mana yang sudah biasa, anggaplah yang sudah biasa dikatakan, sudah biasa dilakukan oleh seseorang, itulah yang disebut dengan akhlak kalau menurut Imam Ghazali. Lalu ini ada pendapat yang lebih luas lagi, yaitu menurut Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani. Secara ringkas langsung, akhlak adalah keadaan jiwa yang melekat dan keluar darinya perbuatan dengan segala kemudahan
tanpa memerlukan pemikiran atau perenungan. Apabila keadaan jiwa tersebut melahirkan perbuatan baik dipandang dari sudut akal dan syariat, maka disebut dengan akhlak hasanah. Namun apabila keluar dari perbuatan buruk, maka disebut akhlak tercela. Ya, secara esensial juga ini sama ya, yaitu sebuah tindakan yang tanpa memerlukan pemikiran panjang. Namun di sini perbedaannya adalah Al-Jurjani ini menjelaskan bahwasanya ketika perbuatannya baik dipandang dari sudut akal dan syariat, maka disebut dengan akhlak hasanah. Dari hal ini menjadi poin yang paling penting adalah pertimbangan baik buruknya adalah akal dan syariat. Di mana seorang muslim itu tidak hanya mempertimbangkan akalnya, tapi juga syariatnya. Karena bisa jadi sesuatu yang baik belum tentu itu benar dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah mohon maaf, misalkan kalau misalkan ada orang yang membutuhkan pisau, ya, anggaplah pencuri, anggaplah perampok yang membutuhkan pisau. Nah, kita tahu bahwasanya itu akan melakukan kejahatan. Lalu kita memberikan pisau itu. Ya memang menurut dia itu baik, tapi itu tidak benar sesuai syariat. Artinya apa? Baik dan benar itu adalah pertimbangan dari akal dan syariat. Maka disebut dengan akhlak hasanah. Namun apabila keluar darinya perbuatan buruk, maka disebut dengan akhlak tercela. Ini menurut Al-Jurjani di kitab At-Ta'rifat. Selanjutnya kita membahas pendapat dari ini yang paling modern, Ahmad Amin, Profesor Dr. Ahmad Amin di kitab Al-Akhlaq. Menurut beliau, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata, dan lain-lain. Nah, ini lebih ke lebih masuk akal lagi, di mana seorang manusia itu kan sering melakukan sesuatu pekerjaan yang itu di luar perencanaan atau bahkan di luar kehendaknya. Ya seperti mohon maaf kayak tadi di sini disebutkan bernafas, kedipan mata dan sebagainya, yang artinya yang dimaksud akhlak adalah kehendak yang dibiasakan dan itu mempunyai tujuan gitu. Seperti berjalan di depan orang tua ya, atau mengobrol dengan orang yang lebih tua, yang tentunya itu nanti kita akan membuat sebuah perencanaan maupun hal-hal yang akan kita lakukan bagaimana itu membuat orang yang di depan kita itu merasa dihargai dan sebagainya. Oke teman-teman, itu sedikit tentang pengertian akhlak. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga dan keturunan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah sebagaimana Allah telah memfirmankan di surat Al-Ahzab ayat 23, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semoga kita bisa mencontoh semua akhlak Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.